Wa kaffalaha Zakaria, dan Allah mengutus Nabi Zakaria untuk mendidik Maryam. Nah, ini Allah yang udah bekerja. Tadi kan orang tua udah berusaha semaksimal mungkin ya. Berusaha mendidik dengan ilmu semaksimal mungkin, ngasih nama yang terbaik, doain anak dengan doa-doa yang terbaik. Udah tuh, udah mentok. Maka sekarang selanjutnya Allah yang bekerja. Allah menerima itu semua dan menumbuhkannya dalam pertumbuhan yang terbaik. Enggak cuma itu, Allah kasih sosok pengganti. Sosok pengganti seorang ayah bagi Maryam. Kan Maryam itu lahir yatim tadi. Ya kan? Nah, Zakaria itu adalah pamannya Maryam. Imran orang soleh tapi bukan nabi. Zakaria nabi. Tentu lebih baik daripada Imran. Mendidik Maryam, pasti hasilnya jauh lebih dahsyat, ya enggak? Nah, itulah kalau Allah udah bekerja. Makanya kalau kita nih sekarang masih jomblo, udah kepikiran berumah tangga belum? Udah kepikiran punya anak belum? Kita sekarang hidup di zaman digital dengan artificial intelligence aja udah ketar-ketir gitu, udah khawatir nih gimana disrupsi ke depannya gitu ya. Tapi nggak usah terlalu overthinking gitu ya. Makanya serahin ke Allah. Nanti keturunan kita bisa nggak ya mereka survive? Bisa nggak ya mereka menjaga diri? Makanya titipin sama Allah. Kalau Allah udah bekerja, wa ambataha nabatan hasana. Allah yang tumbuhkan dengan pertumbuhan yang baik. Wa kaffalaha Zakaria. Kalau ada kekurangan, Allah yang nambalin. Nggak punya sosok ayah, Allah ganti lewat sosok pamannya Zakaria yang lebih baik daripada ayahnya. Bahkan kemudian terjadi keajaiban. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap kali Nabi Zakaria menemui Maryam lagi ibadah di mihrab, wajada 'indaha rizqa. Ada rizki di sampingnya. Ada makanan, ada buah-buahan yang bukan pada musimnya. Buah-buahan dari surga. Ini Maryam sangat menjaga diri, nggak pernah ketemu laki-laki. Nah, ini teman-teman yang ladies nih harus belajar menjaga diri dari sosok Maryam. Maryam itu sangat suci, sangat terlindungi. Saking sucinya nggak pernah ketemu laki-laki kecuali Zakaria dan Isa nanti anaknya gitu. Saking terjaganya gitu. Bahkan ketika datang malaikat Jibril tuh di surah Maryam, waktu mau ngasih tahu bahwa Maryam itu mengandung, kan malaikat Jibril itu menyamar jadi sosok laki-laki yang sempurna. Kebayang nggak laki-laki yang cowok yang sempurna itu kayak gimana? Basyaron sawiya. Cowok yang ganteng pakai banget gitu. Sempurna, nggak ada cacatnya. Nah, ketika ada cowok ganteng di hadapannya, ngetuk rumahnya, ngetuk mihrabnya, pas dibuka pintu kok malah cowok ganteng yang datang, kan kaget Maryam. Qalat inni a'udzu birrahman. Maryam ngomong, a'udzu birrahman, aku berlindung kepada Allah yang Maha Rahman. Kenapa bukan a'udzu billah? Kalau a'udzubillah minasyaitonir rajim. Ya ini kalau syaitan itu kan jelek gitu ya, buruk rupa gitu. Amit-amit. Ya, emang udah pernah lihat setan kayak gimana? Kalau ini cowok ganteng gitu. Allah yang Maha Rahman yang telah menciptakan cowok seganteng ini, setampan ini. Tapi Maryam enggak mau ngelihat gitu. Udah lihat sebentar, ganteng banget, langsung nunukin pandangan, a'udzubirrahman. Ah itu tuh. Kenapa Maryam itu perempuan yang sangat istimewa, bahkan satu di antara 4 perempuan paling mulia, ratunya bidadari surga, itu Maryam. Istimewanya kenapa? Karena menjaga diri, menjaga izzah dan ifah. Nah, dan perempuan yang menjaga diri itu ya yang enggak mudah diakses, kecuali dengan cara yang halal gitu ya. Makanya bukan yang malah pamer, bukan yang malah pengen viral walaupun harus joget-joget gitu ya. Astagfirullah ya. Nah, ini bertolak belakang dengan sifat Sayyidatuna Maryam maksudnya gitu. No hard feeling ya, kalau ada yang merasa maaf gitu. Enggak maksud menyindir gitu. Jadi kita kan mau meneladani Sayyidah Maryam. Makanya Maryam itu istimewa sampai jadi satu nama surah. Bahkan kata ulama
kalau Maryam itu laki-laki pasti nabi, pasti jadi nabi. Cuma Maryam itu perempuan kan. Wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam wa anna laki hadza? Maryam, ini rizki buah-buahan ini kamu dapat dari mana? Qalat huwa min 'indillah. Maryam jawab, ini dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada hambanya yang dikehendaki tanpa batas. Nabi Zakaria mendidik doang kan, tapi terjadi keajaiban pada anak didiknya. Di situ Nabi Zakaria angkat tangan. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Ya Allah, anak yang saya didik ajaib. Ya Allah, berikan juga keajaiban itu untukku. Nabi Zakaria udah tua, rambutnya udah berubah, tulangnya udah lemah, belum punya keturunan. Di situ Nabi Zakaria doa. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, beri hamba anak yang baik. Rabbi habli, Allah anugerahkanlah kepada hamba min ladunka dari sisimu zurriyatan thayyibah, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Makna dari doa ini adalah Nabi Zakaria itu seperti bernazar juga, ya Allah beri saya keturunan. Kalau engkau kasih amanah hamba keturunan, saya akan berusaha mendidiknya menjadi anak yang baik. Itu maknanya. Bukan ya Allah turunkan, berikan hamba anak yang baik, langsung lahir-lahir jadi baik, enggak. Ya kan harus dididik dulu. Makanya Zakaria itu bertekad kalau punya anak bakal dididik dengan sebaik-baiknya. Maka Allah karuniakan Yahya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Langsung Allah ijabah. Anni yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Dengan segala keistimewaannya yang belum pernah ada anak seistimewa Yahya sebelumnya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Di awal surah Maryam nanti Allah jelasin lagi. Nah, itulah beberapa cuplikan tentang pertumbuhan ya, analogi pertumbuhan dalam Al-Qur'an. Jadi pertumbuhan itu sering Allah analogikan dengan keimanan. Allah sematkan sifatnya pada tumbuhan gitu. Iman itu seperti pohon yang akarnya kuat ke bumi, kemudian pohonnya menjulang ke langit, meneduhkan orang yang berteduh, memberikan manfaat berupa pepohonan, menyumbang oksigen. Jadi orang beriman itu begitu teman-teman, ngasih banyak manfaat ke sekitar. Karena iman itu kan gak cukup hanya dideklarasikan. Wal asr, Allah bersumpah demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu rugi. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Iman itu keyakinan. Wa amilus solihat, dan beramal soleh. Amal soleh itu karya, manfaat yang ditebarkan. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan yang saling nasihat-nasihati dalam kebenaran, ini dakwah dan juga kesabaran. Jadi 4 kunci biar kita nggak jadi manusia yang rugi. Kita harus punya iman yang benar, akidah yang lurus, akidah yang benar, yang selamat, salimul akidah. Kemudian yang kedua, kita harus punya karya, amal soleh. Ibadah itu kita berkarya untuk Allah. Nah, harus ada amal sosial juga. Makanya kenapa perintah dalam agama kita itu setelah hablum minallah itu seringnya hablum minan nas. Aqimus shalah wa atuz zakah. Salat untuk Allah. Kalau zakat itu manfaatnya buat siapa? Buat sesama. Ya kan? Nah, sering juga ibadah-ibadah hablum minallah, kalau kita harus menggantinya dan dengan kondisi tertentu, itu gantinya pasti ibadah sosial. Impactnya buat sesama. Contoh puasa. Puasa itu kalau udah uzur, nggak mampu ganti puasa yang tertinggal, mungkin sakit atau udah tua renta, maka bayar fidyah. Fidyah itu manfaatnya buat sesama, karya untuk sesama. Terus kalau ibadah haji, melanggar wajib haji, menyembelih dam, ibadah sosial lagi. Zakat emang udah untuk sosial gitu. Jadi gitu teman-teman semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga iman kita tetap tumbuh di dalam hati, karena pemuda yang istimewa itu dilihat dari imannya.